مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alhimna ma rasyida umurina wa ahifna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat salam selalu kita limpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan lalu kita sudah membahas surat Al-Fatihah lengkap ya, mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan surat Al-Fatihah, kemudian sampai dengan bacaan amin. Amin. Nah, hari ini kita akan lanjut ke tafsir suratil Baqarah. Tafsir surat Al-Baqarah. Wahia madaniyatun. Surat Al-Baqarah ini adalah surat madaniyah. Ingat nggak? Apa bedanya surat makiyah sama surat madaniyah? Siapa yang bisa menjelaskan bedanya antara surat makiyah dan madaniyah? Saya ulangi ya, kalau surat makiyah itu surat-surat di dalam Al-Quran yang diturunkan ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum berhijrah ke Madinah, ya, namanya surat makiyah. Sedangkan surat madaniyah itu surat-surat dari Al-Quran, ayat-ayat dari Al-Quran yang diturunkan setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Jadi turunnya bisa jadi di sekitar Mekah, nggak harus di kota Mekah, tapi sepanjang itu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disebut makiyah, surat makiyah. Tetapi kalau dia turunnya di sekitar Madinah, tetapi setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka disebut sebagai surat madaniyah. Zakaro ma waroda fi fadliha. Ini bab tentang apa-apa yang terkait dengan fadilah daripada surat Al-Baqarah. Jadi subbab pertama itu adalah subbab tentang fadilah dari surat Al-Baqarah. Sebelum nanti diskusi dengan masing-masing ayatnya, pembahasan masing-masing ayatnya. Saya bacakan dulu tafsir dari
Imam Ibnu Katsir pembukanya beliau terkait dengan surah Al-Baqarah. Qala al-Imamu Ahmad, berkata Imam Ahmad, haddatsana Arimu, menceritakan kepada saya Arim. Haddatsana Mu'tamiru, menceritakan kepada saya Mu'tamir, an abihi, dari bapaknya, an rajulin, dari seorang laki-laki, an abihi, dari bapaknya, an Ma'qilin, dari Ma'qil ibnu Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqaratu, surat Al-Baqarah, sanamul Qur'ani, adalah punuk atau puncak dari Al-Qur'an. Wa durwatuhu, dan puncaknya Al-Qur'an. Nazala ma'akulli ayatin minha, turun dengan setiap ayat daripada surat Al-Baqarah tersebut, sama nuna malakan, 80 malaikat. Jadi turun bersama setiap ayat dari surat Al-Baqarah itu berapa malaikat? 80 malaikat. Wastukhrijat, dan dikeluarkan dari surat Al-Baqarah tersebut, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat satu ayat, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat keberapa? Berapa? 255. Surat Al-Baqarah itu totalnya ada berapa ayat? Coba dibuka situ. Al-Baqarah berapa ayat? 286. Ayat kursi itu ayat yang 255. Wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsy, dari bawah ars. Jadi surat Al-Baqarah, saya ulangi lagi ya. Surat Al-Baqarah itu puncaknya Al-Quran. Diturunkan dari setiap ayatnya itu bersama 80 malaikat. Kemudian ayat kursi itu dikeluarkan dari bawah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari arsy-nya Allah Subhanahu wa taala itu turun ayat kursi. Fawusilat biha, kemudian ayat kursi itu disambungkan dengan surat Al-Baqarah menjadi ayat 255. Fawusilat bisuratil Baqarati. Maksudnya disambungkan ayat kursi tersebut dengan surat Al-Baqarah. Wa Yasin, adapun surat Yasin, qalbul Qur'ani, adalah hati daripada Al-Qur'an. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seorang laki-laki, seseorang itu membaca ayat kursi, yuridullaha, yang dia tujukan pembacaannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, waddarul akhirati, dan negeri akhirat, illa ghufiralahu, kecuali dia akan diampuni. Waqra'uha, dan bacalah surat Yasin tersebut ala mautakum, atas orang-orang yang meninggal di antara
kalian. Jadi ini termasuk salah satu fadilah daripada surat Al-Baqarah. Pertama, apa fadilahnya surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah adalah puncaknya Al-Quran. Yang kedua, apa fadilahnya? Diturunkan dari setiap ayatnya itu berapa malaikat? 80 malaikat. Kemudian diturunkan juga ayat kursi dari bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian disambungkan ke surat Al-Baqarah, diletakkan di surat Al-Baqarah. Sampai di situ tentang fadilah surat Al-Baqarah yang ditulis dalam hadis ini. Ditambahi tadi tentang fadilah surat Yasin yang ditulis, bahwasanya surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Setiap orang yang membaca surat Yasin dan dia hanya mengharapkan ridho Allah serta mengharapkan kehidupan bahagia di akhirat, maka dia akan diampuni. Maka surat Yasin itu diminta untuk dibacakan kepada orang-orang yang meninggal atau orang yang akan meninggal. Pokoknya udah dekat meninggal atau orang yang sudah meninggal, itu dibacakan surat Yasin. Makanya kalian santri, kalau punya kakek, nenek, orang tua atau saudara gitu ya yang meninggal, maka sering-sering dibacakan surat Yasin. Supaya apa? Supaya orang-orang yang meninggal tersebut akan mendapatkan hadiah dari anaknya, dari cucunya, gitu kan? Dari saudaranya, gitu kan? Karena ketika orang itu meninggal, dia itu sudah selesai amalannya, sudah selesai. Dia nggak bisa lagi menambah amalan. Maka kita yang masih hidup ini bisa memberikan hadiah kepada mereka. Hadiahnya tidak dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk makanan, gitu ya. Hadiahnya tidak dalam bentuk jajanan, gitu. Tapi hadiahnya adalah dalam bentuk dikirimin bacaan surat Yasin. Ini hadisnya. Waqra'uha ala mautakum. Bacalah surat Yasin itu kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Kemudian hadis, saya bacakan hadis lagi tentang surat Al-Baqarah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in sanamun, dari setiap sesuatu itu terdapat puncak. Wa inna sanamul Qur'ani suratul Baqarati, dan sesungguhnya wa inna sanamul Qur'ani wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarati, dan sesungguhnya puncaknya dari Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Wa fiha ayatun, dan di dalam surat Al-Baqarah itu ada satu ayat, ya sayyidun ayil Qur'ani, sayyidul Qur'an, dia adalah sayyidnya Al-Quran. Sayyid itu kalau kita nyebutnya apa? Kayak bangsawan gitu. Nah, bangsawannya Al-Quran itu
adalah ayatul kursi. Jadi di sini di hadis ini disebutkan lagi, ini Imam Ibnu Katsir itu banyak mengambil hadis-hadis untuk menjelaskan tentang kelebihan atau fadilah daripada surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah itu ada Sayyidul Quran atau Sayyid itu kalau nyebutnya itu sama dengan bangsawan. Bangsawannya Al-Quran atau ningratnya Al-Quran. Apa itu ningratnya Al-Quran? Yaitu ayatul kursi. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis berikutnya masih dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura, la taj'alu, jangan jadikan, buyutakum, rumah-rumah kalian, kuburon, kubur. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, kira-kira gitu. Fa innal baita alladhi yaqra'u fiha suratal baqarati la yadkhuluhu syaiton. Fa innal baita, sesungguhnya rumah, alladhi yaqra'u fihi, yang dibaca di dalam rumah tersebut, suratal baqarati, surat Al-Baqarah, la yadkhuluha, maka tidak masuk ke rumah tersebut asyaitonu, yaitu setan. Setan tidak masuk ke rumah tersebut. Jadi kalau rumah itu pengen tidak ada setannya di dalam rumah tersebut, maka harus sering dibacakan dengan surat Al-Baqarah. Maka nanti setan itu tidak mau masuk ke dalam rumah tersebut. Tapi kalau rumah itu dipenuhi dengan musik, dipenuhi dengan nonton film, dipenuhi dengan makan-makan, ya, dipenuhi dengan tidur-tidur doang di rumah, maka rumah tersebut nanti akan didatangi oleh setan. Makanya kamar kalian juga gitu, di kamar kalian cuma dipakai buat tidur, kamarnya cuma dipakai buat ngobrol, kamarnya cuma dipakai buat nyantai-nyantai. Nah, maka nanti setan akan masuk ke dalam kamar itu. Maka cara ngusir kamar gimana? Cara ngusir setan dari kamar. Caranya dibacakan surat Al-Baqarah, ya. Ini hadisnya. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Fa innal baital ladzi yaqra'u fi surat Al-Baqarati, sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, la yadkhuluhu syaiton, maka rumah itu tidak bisa dimasuki setan. Makanya sekarang kan banyak itu, oh ini rumah angker katanya kan, rumah angker. Rumah angker, orang jangankan masuk ke rumah tersebut, lewat di depan rumah itu aja udah takut. Katanya rumah angker. Nah, banyak setannya katanya kan, banyak jinnya. Kalau malam itu jinnya pada main musik katanya. Nah, di rumah itu. Setannya pada makan-makan di rumah itu. Nah, jadi rumahnya angker. Maka gimana cara
kita untuk mengusir jin atau setan itu? Pakai hadis ini, yaitu dengan cara dibacakan surat Al-Baqarah. Undang aja 5 orang santri, 10 orang santri, suruh kataman surat Al-Baqarah. Tuan rumahnya ikut baca surat Al-Baqarah juga di situ. Maka nanti nggak lama itu setan itu akan pergi. Termasuk kalau kalian pindah rumah, ada kan misalnya karena satu hal pindah ke rumah yang baru, beli rumah. Nah, maka sebelum ditempati rumah tersebut sangat bagus dan disunahkan, dianjurkan supaya dibacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah. Supaya apa? Supaya setan-setan yang sudah terlanjur lama menghuni di rumah tersebut itu pergi. Jadi nanti kalian, bapak ibunya atau kakek neneknya datang untuk menghuni rumah baru tersebut, itu setannya sudah pergi. Nah, karena setan itu kalau dia rumah bekas ya, rumah bekas, dulu nggak tahu dipakai apa kan rumah itu kan, dipakai untuk apa, gitu kan, setan bisa datang. Apalagi rumah yang lama tidak berpenghuni, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, nggak ada yang menempati, nggak ada yang sholat di situ, nggak ada yang ngaji di situ, gitu kan. Maka rumah itu bisa menjadi sarang setan. Cara untuk menghilangkan setannya itu gimana? Caranya yaitu dengan dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadisnya. Nah, saya bacakan lagi hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. An Anas bin Malikin radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitona, sesungguhnya setan, yakhruju minal baiti, setan itu akan keluar dari rumah. Idza sami'a surat al-Baqarati taqra'u fihi." Apabila setan itu mendengar di rumah tersebut dibacakan surat Al-Baqarah. Itu kalau kalian bisa melihat setannya itu bagus. Jadi pas kalian baca surat Al-Baqarah baru membaca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Oh, satu persatu setannya pada mulai keluar. Belum keluar rumah dia baru mepet-mepet ke dindingnya. Tambah lagi terus surat sampai pertengahan surat, nanti pada keluar itu. Enggak kuat ya. Enggak kuat. Maka dahsyatnya daripada surat Al-Baqarah. Tapi kita nggak bisa melihat setan, makanya kita mempercayai hadis-hadis dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita merasakan, oh iya, rumah ini sudah dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan-setannya sudah pergi. Hadis berikutnya, An Abdillahi, yakni Ibni Mas'udin, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, qala, berkata, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yafirru minal baiti, akan lari dari rumah, yusma'u fihi surat al-Baqarati, apabila rumah tersebut diperdengarkan surat Al-Baqarah. Ini dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Setan itu akan lari apabila dibacakan surat Al-Baqarah.
Dari sahabat Ibnu Mas'ud lagi radhiyallahu an, beliau berkata, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an qol, ma min baitin tuqra'u fihi surat al-baqarati illa kharaja minhu asyaitona walahu diradun. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah, maka setan akan keluar dari rumah tersebut sambil terkentut-kentut. Nah, setannya keluar sambil terkentut-kentut. Saking takutnya setan itu apabila dibacakan surat Al-Baqarah. Ustadz, ada itu teman saya itu nakal banget. Tiap hari rese banget. Nanti kalau saya bacakan surat Al-Baqarah, bisa nggak dia terkentut-kentut? Nah, kalau temenmu itu sudah jahat banget, nah coba aja dibacain surat Al-Baqarah, gitu kan? Takutnya dia itu banyak setan yang menempel di dia kan? Makanya salah satu surat yang dibacakan dalam ruqyah untuk mengusir setan atau mengusir jin itu surat Al-Baqarah. Kalian hafal kan surat Al-Baqarah kan? Semua hafal surat Al-Baqarah. Coba angkat tangan. Angkat tangan yang hafal surat Al-Baqarah. Ayo. Ayo. Kan kalian udah hafal semua kan? Hafal berapa juz? Angkat tangan yang hafal surat Al-Baqarah. Nggak ada yang hafal. Kamu hafal nggak? Belum hafal. Kamu? 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 Hafal. Lupa lagi. Lagi ngapal. Kamu udah hafal Al-Baqarah? Belum. Kamu? Udah hafal sampai juz 3, sampai 3 juz. Berarti udah selesai kan Al-Baqarah kan? Kenapa kok belum? Udah kan? Udah hafal. Kamu? Kenapa kok belum? Lagi ngapal. Kamu? Lagi ngapal. Lagi ngapal apa? Udah selesai. Lagi ngapal Al-Baqarah. Kamu? Udah selesai. Kamu? Udah selesai. Kamu? Belum? Belum ngapal? Dari belakang ngapalnya. Oh, sebagian ngapalnya dari belakang ya. Kamu udah hafal? Kenapa? Malah lagi ngapal Al-Baqarah dari depan. Jadi Al-Baqarah itu penting ya. Dia kan sekitar 2 juz, hampir 2 juz setengah lah ya. Surat Al-Baqarah. Dihafalin. Jadi itu nanti orang yang bisa menghafal surat Al-Baqarah itu di dalam dirinya itu bisa mengusir setan. Nah, apa namanya? Ide-ide yang jahat, ide-ide yang kurang baik, yang terinspirasi dari setan, itu apabila dibacakan surat Al-Baqarah itu nanti akan hilang dia. Ide-ide itu akan hilang. Inspirasi-inspirasi yang jahat itu akan hilang. Karena surat Al-Baqarah dibaca saja, jangankan dihafal, dibaca saja itu mengusir setan, apalagi dihafal. Maka sangat bagus kalau dijadikan amalan. Jadikan amalan itu misalnya gimana? Kalau sudah hafal surat Al-Baqarah, kita membuat amalan setiap hari harus selesai membaca surat Al-Baqarah. Kalau nggak bisa setiap hari, setiap 2 hari sekali harus selesai menghafal Al-Baqarah. Amalan untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Setiap hari saya harus selesai membacakan surat Al-Baqarah. Atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali. Paling jelek seminggu sekali itu selesai membaca surat Al-Baqarah. Menjadi wirid, menjadi wiritan. Kemudian ini banyak ya hadis-hadis yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir untuk menjelaskan atau mendeskripsikan
fadilah atau kelebihan dari surat Al-Baqarah. Nah, ini riwayat berikutnya. Warawa Aidon. Dan riwayat lainnya min tariqi Sya'bi, dari jalannya Imam Sya'bi. Qala Abdullah ibnu Mas'udin. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, man qara'a asyra ayatin min suratil Baqarati fi lailatin. Barang siapa yang membaca asyra ayatin 10 ayat min suratil Baqarati, dari surat Al-Baqarah, fi lailatin, di malam hari, 10 ayat ya, 10 ayat aja. Lam yadkhul dalikal baiti syaitonu tilkal lailati. Maka pada malam hari itu setan tidak akan masuk ke rumahnya. Kalau yang hadis tadi itu kan seluruh surat Al-Baqarah ya. 200 berapa ayat tadi Al-Baqarah? 286. 286 itu hadis yang kita baca awal-awal tadi. Tapi sekarang yang riwayat dari Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, itu mengatakan 10 surat aja dari surat Al-Baqarah itu apabila dibacakan di malam hari, maka setan itu nggak berani masuk. Apa itu 10 ayat dari surat Al-Baqarah? Arbaun min awwaliha, 4 ayat dari surat Al-Baqarah. 4 ayat dulu. Yang kedua, wa ayatul kursi, 1 ayat kursi. Wa ayatani ba'daha, dan 2 ayat setelah ayat kursi, berarti udah 7. Wa salatu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, berarti udah 10 ayat ini. Coba kamu baca yang siapa? Sarip, kamu baca yang 4 ayat awal Al-Baqarah. Dari Alif Lam Mim kan berarti kan? Itu 4 ayat apa 5? 4 ya, sampai Umul Muflihun ya. Coba dicek di itunya. 4 kan? Jadi yang pertama dibaca 4 ayat, 5 itu. Coba 4 ayat aja, ulang lagi. Alif Lam Mim. Udah sampai situ ya. Itu 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian tadi kan 10 ayat ya, 4 itu. Kemudian berikutnya ayat kursi. Nah, sampingnya kamu baca ayat kursi. Ayo. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Yang keras.
wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu ayat kursi. Kemudian dua ayat setelah ayat kursi. Apa? Dua ayat itu. La ikraha fid din. Berarti sudah empat ayat pertama surat Al-Baqarah, ditambah ayat kursi, ditambah dua ayat setelah ayat kursi, berarti udah 7 kan? Udah 7, ditambah wa salatu ayatin min akhiriha, dan 3 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Mulainya dari apa? 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Ayo bareng-bareng. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ya. Jadi membaca 4 awal surat Al-Baqarah, 4 ayat. Ditambah ayat kursi jadi 5, ditambah 2 ayat setelah ayat kursi jadi 7, ditambah 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah berarti 10. Nah, menurut sahabat Ibnu Mas'ud tadi disampaikan ya, apabila kita membaca 10 ayat tersebut, maka lam yadkhul dzalikal baiti syaiton tilkal lailati. Maka setan tidak akan bisa memasuki rumah orang tersebut di malam itu. Jadi kalau setiap malam dibacakan, berarti setiap malam setan nggak bisa memasuki rumah orang tersebut. Dari maghrib sampai subuh. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, lam yaqrabuhu, maka setan tidak akan bisa mendekati dia. Wala ahlahu, tidak bisa juga mendekati keluarganya. Yauma idin syaitonu. Jadi apabila dibacakan 10 ayat tadi, maka setan tidak akan bisa mendekati, tidak bisa masuk ke rumahnya, tidak bisa mendekati ke dirinya, tidak bisa mendekati ke keluarganya.
wala yaqra'ani ala majnuni illa afaqo. Dan tidaklah 10 ayat tersebut apabila dibacakan kepada orang yang majnun. Orang majnun itu orang yang gila, illa afaqo, kecuali penyakit gilanya itu akan bisa disembuhkan. Ini penting ya. Jadi kalau mau menyembuhkan orang gila, orang kesurupan, ya, maka pakai hadis ini, pakai riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini. Saya tambahkan lagi dari sahabat Wa'an Sahli bin Sa'id, dari sahabat Sahal bin Sa'id radhiyallahu an qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sanaman, sesungguhnya segala sesuatu itu memiliki punuk atau puncak. Wa inna sanamal Qur'ani al-Baqaratu, dan sesungguhnya punuknya atau puncaknya Al-Qur'an itu adalah surat Al-Baqarah. Man qara'aha fi baitihi lailatan, barang siapa membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada malam hari, lam yadkhulhu syaitanu salasa layalin, maka setan tidak bisa memasuki rumahnya 3 hari atau 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharon, dan barang siapa membacanya di siang hari, lam yadkhulhu syaitanu salasata ayyamin, maka setan tidak bisa masuk ke rumah dia 3 hari. Nah, jadi ini dari sahabat Sahal bin Sa'id. Menurutnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau surat Al-Baqarah dibacakan di satu rumah pada malam hari, maka 3 malam setan nggak bisa masuk ke rumahnya. Kalau dibacakan surat Al-Baqarah siang hari, maka 3 hari setan itu tidak bisa masuk. Maka kalau mau setan itu nggak masuk ke rumah kita 3 hari 3 malam, maka kita jangan lupa membaca surat Al-Baqarah di hari tersebut, ya. Jadi ini ya dahsyatnya surat Al-Baqarah. Penting sekali untuk kita menghafalkan surat Al-Baqarah. 2/4 juz. Kalau mau kita mendapat perlindungan Allah dari godaan setan yang sangat kuat perlindungannya, maka bacalah surat Al-Baqarah paling enggak 3 hari sekali di rumah kita. Jadi setan enggak bisa masuk siang maupun malam. Kalau kita baca surat Al-Baqarah itu, setan enggak bisa masuk selama 3 hari 3 malam. Kalau kita pindah rumah yang baru, maka jangan kita menempati rumah tersebut terlebih dahulu sebelum kita bacakan surat Al-Baqarah. Termasuk kalian ke kamar kalian kalau habis liburan, gitu kan? Habis liburan balik ke kamarnya masing-masing, ke pondoknya masing-masing, maka hari pertama itu sebaiknya kalian bacakan dulu surat Al-Baqarah. Supaya apa? Supaya nanti setan itu keluar. Kemudian kalian nanti tidak diganggu. Sepanjang di pesantren tidak diganggu oleh setan. Kalau misalnya kalian tidak
waktunya padat, tidak bisa menghatamkan surat Al-Baqarah setiap 3 hari, maka paling enggak setiap hari itu harus membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu 4 ayat yang pertama, kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Oke. Karena sangat pentingnya surat Al-Baqarah itu untuk pengusiran setan. Makanya ahli-ahli ruqyah itu pasti dia akan membaca minimal 10 ayat dari surat Al-Baqarah tersebut, yaitu 4 ayat yang pertama, ayat kursi 5 jadinya, 2 ayat setelah ayat kursi, sama 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sekarang saya undang yang untuk membaca 10 ayat tersebut, yang di pojok-pojok itu, yang paling pojok ya, kamu sini, duduk sini baca 10 ayat, nanti gantian. Ayo maju sini, di sini. Siapa namanya siapa? Asraf, ayo sini Asraf. Ayo di sini. Enggak Al-Baqarah, 4 ayat pertama, kemudian ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, sama 3 ayat terakhirnya. Ayo, ntar kalau belum hafal nanti diajarin. Sini, karena kamu di pojok. Pokoknya saya itu paling senang menunjuk anak-anak yang duduknya di pojok atau di belakang. Ayo, cepetan. Nanti ditemenin sama pojok yang sebelah sana. Itu, nah kamu sini, ya, sebelah sini. Ayo, kamu sini, ini sini. Membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah. Ayo cepetan, duduk dulu sini. Duduk aja dulu, dengerin dulu yang lainnya baca. Nanti kalau nggak bisa, nanti lain yang saya suruh baca yang lain bareng-bareng. Ayo cepetan sini. Cepetan kok. Ya. Kamu dulu atau dulu? Ya dulu, ya. 4 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat setelah ayat kursi. Baru 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Pasti sudah hafal. Itu kan sering dibaca kan sebenarnya kan. Ayo, dari alif lam mim. Pakai mic enggak apa-apa. Biar kedengaran Pak Jojo itu. Ayo aku dulu. Gak usah tergesa-gesa, yang bagus bacanya. Bil ghaibi. Udah 4 itu. Sekarang ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma dalladhi wala bisyai'in min ilmihi illa bima syaa.
Yang ini sekarang kamu empat ayat terakhir. Lillahi, lillahi ma, ayo. Udah Pak. Udah dulu. Lil, aku tuh ke sini, taruh sini. Wa itu bedu maafi au tukhfuhu yuhasibakum billah fayaghfiru liman yasha'u. Ya. Ayo bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bima wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, itu ya. Tadi yang setelah ayat kursi masih kurang 2 ayat ya, kelupaan 2 ayat. La ikraha fiddin dan seterusnya. Itu kalau bisa dibaca setiap hari supaya kita tidak diganggu dan digoda oleh setan. Dapat hadiah. Dulu. Nah, langsung balik. Udah langsung balik aja, langsung balik. Oke, sekarang kuis. Siapa yang
bisa membaca 10 ayat tadi. 50.000 nih adanya nih. Lengkap di depan sini dengan tartil ya, dengan tartil. Dibaca dengan baik dan tartil, tidak ada yang kurang. 10 ayat yang tadi kita baca bareng-bareng, angkat tangan. Ayo, 50.000 nih. Kuisnya 50.000. Siap. Ayo sini. Cepetan, kita waktunya nggak banyak. Ayo, yang mau dapat 50.000, lumayan kan? Ya. Baca yang baik, pakai ini. Pakai mic-nya ya. Nih, pakai ini, sudah pakai ini. Itu juga. Taruh di sini. Biar disusun sama Pak Joko. Ada kata, ada kata. Ya, baik. Oke. Dengerin ya. Pakai. Audu dari Audu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
آمن الرسول بما أنزل إليه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشاء عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وعصينا فأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. كلهم مولاي صل وسلم دائما